Di sesi ini kita akan bahas dua field, yang pertama uniform dan radial, gitu ya. Dua field ini masih mirip dengan gravity, menarik, Newton juga menarik ke arah center iconnya. Kalau uniform itu bukan menarik tapi mendorong dengan gerakan yang seragam. Jadi kita harus menentukan arah dorongan aksisnya. Kalau radial itu mendorong ke segala arah dengan value positif, sementara kalau dengan value negatif dia akan menarik ke center iconnya. Oke, untuk yang pertama kita akan coba uniform, simple, kita select aja. Ya, yang pertama ini harus kita jadikan aktif rigid body, dan collidernya atau bounce-nya kita akan jadikan pasif. Setelah itu kita select aja. Sesudah di select uniform, magnitude sebagai kekuatannya, attenuation itu area yang berpengaruh, mirip dengan volume determine volume shape-nya ini area attenuation-nya, tapi bentuknya dalam bentuk icon sehingga lebih mudah diprediksi. Nanti kita coba. Sementara kita akan apply default-nya. Create uniform sudah dibuat, gitu. Ini akan saya tarik keluar supaya gampang terlihat seperti itu. Kalau sudah, ini saya set ke 500 supaya cukup waktu untuk kita memperhatikan. Kalau ini saya play, tidak terjadi apa-apa karena field-nya ini ada attenuation yang pertama. Ini kita set aja ke 0, terus kita coba play lagi, gitu ya. Dia bergeser ke arah kamera. Kalau kita set dia arahnya ke Z negatif, berarti dia dorong ke sana. Directionnya ada di bawah, Y-nya kita set aja ke 0, Z-nya kita set ke minus 1, maka dia akan kedorong ke arah kanan. Seperti itu. Oke. Secara bersamaan, gitu ya. Tapi kalau kita kasih obstacle cube, gitu, ini sama, saya set ke 2, terus ini saya set ke 1,3 di sini ya. Terus lebarnya saya buat lebih besar 3, gitu. Ini akan saya set sebagai pasif. Ini saya taruh di sini, sedikit rotate untuk random, sehingga nanti akan ada collision seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi seandainya kita set dia lebih besar jadi 5, ini tetap, ini saya coba 8 supaya lebih banyak kena collision. Oke, kelihatan tetap didorong, gitu ya. Oke, itu yang kita bisa lakukan dengan uniform by default, gitu ya. Nih, kalau saya taruh cube, lalu dia sphere, maka dia akan keluar ikonnya seperti ini. Kalau saya play, dia tidak akan bergerak, karena kalau volume shape hanya akan ketarik kalau ada di dalam volume shape-nya, gitu ya. Misal saya mau taruh di sini, terus scale-nya saya mau set ke 5, agak besar, sehingga
Eh, ini akan saya animate ya, dari 30 gitu, ini ke arah X gitu. Ini akan saya key, lalu sepanjang kira-kira berapa puluh frame ini akan saya geser ke sini seperti itu. Nah, oke, saya balik dari awal, terus saya coba play. Kalau dia kena, maka dia akan bergeser, gitu ya. Kalau ini jaraknya saya kasih lebih leluasa lagi, misalnya sampai 150, maka dia akan dapat kesempatan untuk ketarik lebih lama. Seperti itu. Kalau magnitude-nya kita set ke 25, dia akan tertarik lebih kuat lagi. Seperti itu. Ya. Kalau kita set dia minus 10, berarti dia akan ke arah sebaliknya. Gitu ya. Jelas. Jadinya seperti itu. Oke. Itu untuk uniform ya. Ini saya simpan di layer dulu, saya siapin yang lain ya. Objek yang lain ini akan saya set sebagai aktif gitu, akan saya coba apply dengan radial ya. Ini kalau kita lihat radialnya ada di tengahnya. Kalau saya tarik ke bawah sedikit sampai minus 2, seharusnya dia akan mendorong dengan kuat. Saya nggak pakai attenuation, magnitude saya kasih kuat 25, maksimum juga kalau bisa nggak ada. Volume saya nggak pakai dulu, saya menentukan apa dorongannya dengan 25 gitu ya. Saya tampilin. Kalau saya play, kelihatan dia terdorong kuat. Supaya kita bisa apply ini mungkin tidak ter-apply benar, kita tinggal Windows Relationship Editor, Dynamic Relationship. Ini objeknya, kalau kita cek ya, tinggal kita assign ke radial, terus dia akan kedorong seperti itu ya. Kalau saya balik ke radial, ini saya kurangin jadi 15. Kelihatan dia akan kedorong ke satu arah gitu ya. Oke, selanjutnya seandainya radial, maaf tadi salah, ini 15. Kalau saya dorong sedikit lebih lemah. Kalau ini saya tarik ke sini, dia akan terdorong ke segala arah gitu. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan tarik dia dengan nilai minus 25, sehingga dia akan ketarik ke arah center iconnya seperti itu. Nah, kalau saya perkecil menjadi minus 10, tenaganya juga tidak akan jadi terlalu kuat seperti itu. Seandainya saya cover objeknya dengan satu sphere yang tidak terlalu besar, 3 misal, ini
gitu ya, atau 2. Ini saya set 10, ini 8. Oke, kurang lebih begitu. Supaya dia tidak bergerak atau bisa bergerak kemana-mana, saya akan parent dia gitu. Terus ini akan saya assign pasif. Kalau ini sudah, kita akan lihat gimana objek-objek ini ketarik ke dalam field sementara dia terhalang dengan sphere obstacle-nya, ya kan? Sehingga dia terus mengelilingi sampai keadaan stabil. Kalau dia lihat sudah stabil, misalnya di 200, seperti itu. Terus ini kita coba key ya ke arah Z. Saya akan animate sepanjang 50 frame. Terus ini saya akan geser sampai 10. Terus saya key. Kita akan lihat efeknya. Gini. Kalau saya play, dia akan ketarik. Kurang lebih tadi sampai 200 dia akan stabil. Setelah 200 dia akan geser ke kiri dari screen ini. Gini. Seperti itu. Sampai 250. Ya. Ini akan saya scale. Ya. Ke 250 saya set ke 270. Saya akan buat dia jadi lebih besar, terus akan saya keep sehingga dia pertama ketarik dulu, terus dia akan kedorong ke sebelah kiri dan tersentak keluar. Oke, dia akan geser ke kiri dan tersentak gitu ya. Nah ini efeknya tidak terlalu kelihatan karena mungkin saya coba perbanyak ya. Semoga sphere-nya masih cukup gitu ya. Seandainya saya nggak tahu ini kalau saya smooth. Oke, kurang lebih gitu. Dia ketarik dulu, sedikit lagi. Oke, di 200 dia geser dan tetap. Jadi harus di animate dari awal dulu untuk menghindari collision di scale-nya nggak jalan. Oke, kira-kira untuk uniform dan radial solver seperti itu untuk memakainya. Semoga cara apply-nya menjadi jelas.